mundur sedikit ke belakang ya, kita bahas tentang yang namanya bioenergetika ya, dalam reaksi metabolisme. Nah, kemarin sebelumnya juga kita sudah bahas proses metabolisme dari yang sudah diketahui dengan sangat baik informasinya, yaitu metabolisme dari karbohidrat ya, terutama glukosa. Nah, dari glukosa tadi ketika sudah masuk ke siklus yang namanya kita sebut sebagai glikolisis, 10 tahap reaksi, kemarin masih ingat nggak keluar berapa molekul berenergi tinggi di sana? Ayo, ada berapa? Apa aja dari glikolisis? Coba Alia Fitri. Alia Fitri coba dari glikolisis keluar berapa? Keluar berapa? Ada ATP kah yang terbentuk? Ada NADH kah? Ada FADH2 kah? Ada GTP di glikolisis? Alia Fitri mana? Halo, halo Ya. Pak, apa suaranya kedengaran? Oke, sekarang udah. Oh, Pak, maaf Pak, tadi ada error sedikit. Oke, Iya, untuk glikolisis, untuk hasil utamanya kan itu Pak, asam piruvatnya 2, terus dia hasilin 2 ATP sama 2 NADH Pak. oke, ya. Sebenarnya terbentuk 4 ATP, tapi kita modal 2 ATP ya. Jadi netnya cuma terbentuk 2 ATP dan 2 NADH. Oke, kita punya 2 ATP, 2 NADH. Simpan, dicatat. Nah, kemudian di tahap piruvat, kemudian sebelum masuk ke siklus Krebs, maka dia akan diubah dulu ya menjadi yang namanya asetil CoA. Nah, proses pengubahan asetil CoA di situ melibatkan enzim dehidrogenasi ya, benar. Nah, kemudian dia menghasilkan molekul berenergi tinggi atau tidak? Kalau iya, apa molekulnya? Silakan, siapa yang mau coba jawab? Iya, Pak. Ya, oke, Melisa. 2 NADH, Pak. 2 NADH ya terbentuk. Berarti sekarang kita punya 2 ATP, 4 NADH. Nah, kemudian di siklus Krebs, yang dihasilkan molekulnya apa saja? Ayo, coba ada Hana Safira. Di siklus Krebs, ada berapa? Halo, iya Ya. Pak. Di siklus Krebs menghasilkan 3 molekul NADH, 1 molekul FADH2, dan 1 ATP. Nah, nggak ada 1 ATP seingat saya, GTP di situ. Ya, molekulnya yang terbentuk adalah GTP, tapi dia bisa diekivalenkan dengan ATP. Oke, itu pertama. Lalu Anda bilang tadi 3 NADH, 1 FADH2. Apakah itu tepat seperti itu? Coba yang lain ada yang mau koreksi nggak? Saya Pak. Coba Anissa Raihan, oke. Itu sebenarnya untuk 1 piruvat. Kalau ini kan yang masuk ke siklus Krebs itu ada 2 piruvat. Jadi sebenarnya kalau totalnya itu ada 6 NADH dan 2 FADH2, Pak. 6 NADH. Iya, dan Terus 2 FADH2. 2 FADH2 dan satu lagi apa tadi? 2 GTP GTP. dan 2 GTP. Jadi Hana tadi ya, yang kamu hitung adalah dari 1 piruvat ya. Sedangkan kita punya produk 2 piruvat dari hasil yang konversi asetil CoA tadi. Dari glikolisis. Ya, glikolisis tadi akan menghasilkan 2 piruvat, 2 piruvatnya akan diubah jadi 2 asetil CoA, 2 asetil CoA-nya nanti akan masuk ke siklus Krebs. Nah, jadi total kita punya berapa tuh? Tadi ada 10 NADH, ya benar, 2 FADH2, lalu kemudian ada 2 GTP, ada satu lagi adalah 2 ATP yang bisa dimanfaatkan secara langsung. Nah, jadi kita punya molekul seperti itu. Nah, proses berikutnya dari selesai ke siklus Krebs, Anda ingat glikolisis itu terjadi di mana? Agnesia kita, tempat terjadinya glikolisis, kompartemennya di mana?
Di sitosol, Pak. Di sitosol, lalu kemudian terjadi proses dilanjut ke siklus asam sitrat, terjadi di mana? Oke, sedikit lupa, nggak apa-apa. Coba lihat Haidar. Ya, Pak. Siklus asam sitratnya terjadi di mana? Siklus asam sitrat terjadi di mitokondria. Di bagian mitokondria, atau lebih tepatnya di bagian mananya? Di bagian dari M depannya. Apa namanya, lupa. Saya singkat MM. Matriks mitokondria. Nah, Anda bayangkan itu terjadi di matriks mitokondria. Nah, sekarang saya akan jelaskan bagiannya dari sel dulu. Mitokondria. Kondira lagi, salah. Mitokondria. Nah, Anda sudah paham bahwa gambarnya Anda sudah lebih jago lah. Daerah-daerahnya ini ada di mana ya. Kalau misalkan kita lihat gambarnya akan seperti ini ya. Ini mitokondria, ya kan? Ini mitokondria, bentuknya seperti ini. Nah, Anda bisa lihat di sini ada granula-granula, di sini ada yang namanya kristase ya kalau di Indonesia kan. Apa di biologi apa namanya? Saya lupa. Halo? Kalau di biologi apa namanya? Kristase. Krista aja ya, bener ya? Kristae. Kristae aja. Oke. Iya. Oke, ini ada kristae-nya di sini ya. Lalu ada di sini ada ribosom gitu ya, ada di bagian sini. Nah, ini matriks mitokondria. Nah, Anda lihat di sini ada bagian, ini adalah bagian inner membrannya ya. Ini adalah bagian inner membran, lalu di bagian luar adalah yang di sini. Ini adalah outer membran ya. Dan di bagian pertengahan sini, nah lihat nih ada celah di sini, ada celah di sini, ada celah di sini, ada celah di sini. Nah, itu yang kita sebut sebagai intermembran space ya, intermembran space. Nah, proses glikolisis terjadi dari sitosol, lalu kemudian itu ada di bagian outernya, lalu kemudian masuk ke siklus asam sitrat, di sitosol, nah, lalu kemudian masuk ke siklus asam sitrat, yaitu ada di bagian matriks mitokondria, lalu kemudian proses ini berlangsung fosforilasi oksidatif ada di bagian intermembran space-nya. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau gambaran sel secara umumnya kan seperti ini gitu ya. Nah, ini pada bagian mitokondrianya di sini, sitoplasmanya ada di sini gitu ya, sitosolnya ya ada di kisaran situ. Nah, kalau kita teliti lebih dekat lagi ya, nah ternyata di bagian intermembran space ini terdapat protein membran. Nah, protein membran itu yang nantinya berperan untuk menghasilkan suatu molekul berenergi tinggi yang kita sebut sebagai ATP. Ya. Nah, jadi kira-kira prosesnya adalah seperti itu kalau gambaran dari selnya. Nah, sekarang kita tinjau gambaran molekularnya. Ya. Mudah-mudahan suaranya di sini terdengar. Coba saya cek ya. Play di sini. The electron transport chain is a set of enzymes which is Kedengaran nggak suaranya? Kedengaran, Pak. Kedengaran ya. Oke, jadi saya akan masuk dari sini ya. Kenapa ini saya pilih? Jadi saya sudah lakukan apa istilahnya survei, bukan survei. Kalau survei ada korespondennya, ada respondennya. Saya lakukan ya penelusuran eksplorasi. Nah, salah satu video terbaik yang saya dapatkan adalah di video yang ini. Ya, nanti Anda bisa coba cari gitu ya, electron transport chain ETC made easy. Nah, Anda bisa cari di situ, ada dua bagian. Nah, Anda bisa pelajari juga dari situ. Walaupun referensi utama kita tetap dari sini ya, dari Robert Strayer ya, buku Biochemistry, dan dari Leininger gitu ya.
Oke, kita lanjut. Ini kalau saya full screen tetap terlihat ya layarnya dan suaranya tetap terdengar. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita akan bahas hari ini tentang transport elektron. Kenapa dibilang transport elektron? Ya, beberapa buku akan lebih suka pakai istilah fosforilasi oksidatif, tapi dia juga bisa disebut sebagai proses transport rantai elektron. Kenapa? Karena nanti molekul-molekul pembawa elektron yaitu NADH dan FADH2 yang dihasilkan pada tahap sebelumnya itu akan diserahkan kembali elektronnya ya ke molekul, lalu kemudian molekul tertentu nanti akan menyerahkan lagi ke molekul lain, menyerahkan lagi ke molekul lain. Nah, jadi semacam kayak sistem transport elektron. Nah, kita akan gali lebih detail lagi. The electron transport chain is a set of enzymes which is located on the inner mitochondrial membrane, and it is the main source of energy in the aerobic pathway of energy generation. Nah, Anda perhatikan ya, kita masih bicara ini proses aerobik ya. Kemarin nasib atau takdir dari pirufat ya. Kemarin ada beberapa takdir ya, saya kemarin bilang ada 3 kalau nggak salah. Yang pertama adalah masuk ke aerobic pathway, yaitu masuk ke lanjutannya, ke siklus Krebs, lalu kemudian ke fosforilasi oksidatif. Ada juga yang masuk ke jalur anaerobik, ya, di mana nanti akan dihasilkan misalkan proses fermentasi, menghasilkan etanol gitu ya. Ada juga yang menghasilkan laktat, yang kemarin saya sudah bilang kalau Anda berolahraga cukup keras gitu ya, nanti di situ akan lebih banyak aktif yang jalur anaerobiknya, akan dihasilkan asam laktat, rasanya di pegel-pegel gitu ya. Nah, kita lanjut. Hello guys and welcome to electron transport chain. And also make sure to hit the like button on our face. Nah, ini dia ya. Jadi yang akan dibahasnya di sini adalah overview-nya dulu, konsepnya, lalu role of enzyme complex. Kenapa? Karena proses transport elektron ini dia melibatkan berbagai macam enzim, bukan hanya enzim saja, tapi enzim kompleks. Nah, enzimnya terikat sesuatu lain, ya. Nanti kita akan lihat fungsinya dia harus terikat, misalkan molekul apa atau kompleks apa. Kenapa? Gitu ya. Nanti kita akan lihat, karena itu nanti hakikatnya adalah untuk proses transport elektronnya agar bisa berlangsung. Lalu kemudian kita akan hitung dari awal sampai akhir bagaimana energi yang terbentuk dari 1 mol glukosa tadi ya. Nanti akan ekuivalen dengan berapa ATP yang terbentuk. Kita akan lihat. Page for all the flashcards and other stuff. Before watching the video on electron transport, also make sure to watch the videos on Krebs cycle, glycolysis, and beta oxidation. You can find the links for the videos in the description of this video. Now let's talk about the overview of the electron transport chain first. The mitochondria has an outer mitochondrial membrane, an inner mitochondrial membrane. The space between these membranes is called the intermembrane space. Nah, ini kita udah bahas ya tadi, gambaran umumnya nanti ada di bagian sel ada bagian mitokondria. Nah, Anda bisa pahami di bagian sininya ada outer membrannya ya, di sini ada intermembrannya ya, inter. Lalu kemudian di bagian dalamnya adalah inner membrane space. Nah, setiap bagian namanya kita bicara membran berarti dia sifatnya adalah selektif semi permeable ya, hanya molekul-molekul atau ion-ion tertentu saja yang bisa dilewatkan, ion-ion lainnya tidak, dia milih ya sifatnya. Nah, nanti kita akan lihat selanjutnya. And inside we have the matrix of the mitochondria. If we look at a close section of the membrane structure of the mitochondria, we can see the structure of the electron transport chain. So here we have the outer. Oke, kita bayangkan seperti ini. Di bagian atas di sini adalah outer membrannya ya. Ini kita zoom gitu. Ini kita ambil ini bagian atasnya. Nah, ini garis yang di luarnya. Nah, ini jadi yang ini. Nah, ini yang kita sebut sebagai outer mitochondrial membrane gitu ya. Outer membran gitu aja ya, membran luar. Lalu di sini adalah berarti yang mana?
Halo? Intermembran space. Ini adalah intermembran space-nya, lalu di bagian sini adalah inner membran-nya. Nah, kita akan lanjut. Mitochondrial membrane, the inner mitochondrial membrane, the intermembrane space. The inner mitochondrial membrane contains 4 sets of enzyme complexes which are named from 1 to 4 in Roman numerals. Oke, jadi dia akan di bagian inner membran dan intermembran space tadi, ya, di bagian misalkan di sini dan bagian sininya. Nah, jadi ini akan mengandung berbagai macam series dari enzim, ya, kita sebut sebagai enzim kompleks, ya. Ada berbagai macam kompleks yang kita sebut sebagai, ada 4 buah, ya. Nah, kompleksnya disebut sebagai kompleks 1, kompleks 2, kompleks 3, dan kompleks 4, ya. Kompleks 1, 2, 3, 4 pakai Romawi, gitu ya. Nah, kemudian nanti ada satu kompleks tambahan lagi, yaitu enzim yang kita sebut sebagai ATP sintase. The matrix of the mitochondria also contains numerous other cycles like Krebs cycle and beta oxidation. If you have watched the video on these topics, you know that these cycles produce reducing equivalents called NADH and FADH2. These reducing equivalents contain electrons which are donated to this set of enzyme complexes. The electrons then travel from the first to the fourth enzyme complex. And Nah, lihat ya, jadi to the first to the fourth enzyme complex. Jadi ditransferkan dari kompleks yang ke-1 gitu ya, lalu kemudian sampai ke 4. Nah, molekul-molekul pembawa elektron ini. Nah, jadi elektronnya nanti akan diberikan di enzim kompleks ini, ya, di kompleks 1 sampai kompleks berikutnya. This movement energy is generated. This energy is utilized in pumping hydrogen ions into the intermembrane space from the matrix of the mitochondria. Oke, dia bilang ketika terjadi proses penyerahan elektron di situ, maka sebenarnya itu tak lain dan tak bukan adalah proses reaksi redoks. Kemungkinan besar enzimnya kelas apa? Ada yang bisa jawab? Oksidoreduktase. Oksidoreduktase, belakangnya akan ada dehidrogenase gitu ya belakangnya kira-kira. Nah, dia akan menghasilkan sejumlah besar energi. Gimana cara ngitung energinya? Atau kenapa bisa timbul energi? Coba manfaatkan pengetahuan tentang elektrokimianya di waktu kidas. Coba siapa yang mau coba jawab? Marcel Adrian. Halo, Marcel Adrian. Ya, Pak. Kenapa bisa timbul energi itu ketika elektron tadi diserahkan? Dan bagaimana cara menghitung energinya? Si bingung. Maaf Pak, masih nggak tahu. Oke, yang lain? Yang lain? Ada yang punya jawaban? Gak apa-apa, salah juga. Yang penting coba jawab. Ayo. Sandra. Sandra Alisa. Iya, Pak. Gimana tuh? Saya juga kurang tahu, Pak.
Bingung. Yo. Pernah nggak waktu di TPB menghitung delta G dari suatu proses reaksi redox? Coba Sofia Jasmine Makarim. Iya, Pak. Pernah nggak sewaktu TPB menghitung delta G? Delta G itu apa? Energi bebas. Delta G itu energi bebas Gibbs, iya. Itu singkatannya delta G. Tapi delta G itu apa? Kerja maksimum. Kerja maksimum ya yang dapat digunakan. Nah, Anda bayangkan delta G gimana cara ngitungnya kalau misalkan dari proses ini, proses redox. Masih ingat? Dihitung dari ini langsung lupa ditanya TPB. Coba Josephine. Halo, Josephine? Iya, Pak. Ya, gimana cara ngitung delta G-nya? Mungkin yang delta H dikurang ke delta S itu. Untuk reaksi redox pakai delta H minus T delta S? Atau mungkin RT yang RT ln K itu. Sama saja. Pernah belajar elektrokimianya kan? Coba Muhammad Adi Basyahan. Mungkin N kali F kali E, Pak. N kali F kali E. Ya, E-nya adalah E sel. Nah, potensial sel. Anda ingat ketika ada proses reaksi redox, nanti ketika di situ maka akan ada sejumlah gaya gerak listrik gitu ya. Atau kita sebut sebagai electromotive force, atau bahasa lainnya kita sebut sebagai potensial sel. Nah, ada potensial sel di situ. Nah, akan ada tercipta sejumlah energi gitu ya. Nah, energinya tadi dimanfaatkan di sistem ini untuk mendorong atau melewatkan proton ya dari bagian matriks mitokondria ya. Anda ingat di bagian-bagian awal di glikolisis di bagian siklus Krebs akan ada ketika berhubungan dengan reaksi oksidoreduktase dengan reaksi-reaksi redox ya, maka di situ akan ada beberapa reaksi yang melepaskan sekian H+. Ada beberapa reaksi yang melepaskan hanya satu buah H+. Masih ingat? Kalau NADH kemarin minggu lalu kita udah bahas melepaskan berapa H+ tuh? Naomi. Nggak ada, Naomi? Atau bawahnya Naomi, Nora? Kemarin berapa H+ yang dilepaskan di NADH? 2, Pak. 2 H+. Kalau yang di bagian FADH2? Kemarin kan sudah saya jelaskan ya, kalau Anda punya reaksi redox misalkan seperti itu, maka di sini untuk FAD ya dia akan menangkap 2 buah H+ menjadi FADH2, sedangkan di bagian NADH dia akan melepaskan 1 buah H+ di sini ya. Nah, jadi di awal ya ketika proses itu berlangsung maka bagian inner membran ini ya, inner mitochondrial membrane ini akan banyak H+-nya. Nah, H+-nya ini nanti dari energi transport elektron tadi dia akan didorong atau ditransportkan atau dipindahkan ke bagian intermembran
space tadi, ya, ke bagian intermembrannya. Nah, kalau lama-lama ini dipindahkan semua ke intermembran, maka nanti bagian intermembran di sini akan bermuatan positif atau negatif. Elektronnya yang dipindahkan di sini. Positif, Pak. Kalau elektron yang dipindahkan, oke, di sininya positif, di sini akan bermuatan negatif. Nah, ketika terjadi perbedaan muatan, maka sebenarnya terjadi beda potensial di situ. Ya, kalau dibilang beda potensial, karena apa? Karena ya nilainya berbeda potensialnya ya, maka dia bisa kita hasilkan energi. Nah, nanti karena ada ketidakseimbangan tadi, nah, itu akan diseimbangkan lagi dengan cara mengalirkan H+ yang sudah dialirkan ke sini, dibalikin lagi ke bagian inner membran tadi ya, bagian ke inner membran. Nah, ketika dialirkan, dia akan menggerakkan satu kompleks yang namanya ATP sintase, sehingga terbentuklah ATP. Nah, gaya yang terlibat atau proses yang terlibat ini kita biasa sebut sebagai electrochemical gradient process. Ya. Energinya didasari dari adanya gradien proton. Ya. Karena adanya gradien proton, dia akan bisa digunakan atau dimanfaatkan energinya. Kita lanjut. This continuous pumping of hydrogen ions into the intermembrane space causes the generation of a higher concentration of hydrogen ions in the intermembrane space as compared to the matrix of the mitochondria. This generates a positive charge in the intermembrane space and a negative charge in the matrix of the mitochondria. This is called the electrochemical gradient. The hydrogen ions cannot cross against this electrochemical gradient because the inner mitochondrial membrane is non-permeable to ions. So here we require a special transporter. Nah, lihat ya, karena ion-ion ini tidak bisa langsung pindah, ya, H+ di sini harus dipindah ketika ingin pindah ke sini, dia nggak bisa pindah. Ya, kenapa? Karena membrannya tidak selektif untuk ion H+. Nah, oleh karena itu, dia butuh, Anda ingat kemarin di bagian mana ya? Bagian lipid ya, kita bicara proses transport. Ada transport aktif, ada transport pasif, ya, ada transport yang memerlukan bantuan, ya, sistem co-transport istilahnya. Ada yang symport, ada yang uniport, ya. Nah, ini nanti dia butuh bantuan, ya, yaitu molekul carrier, ya, untuk berpindah. The enzyme ATP synthase comes into play. The ATP synthase transports hydrogen ions into the matrix of the mitochondria and uses the energy generated from the flow of hydrogen ions to phosphorylate adenosine diphosphate into adenosine triphosphate. This is the basis of generation of energy in the form of ATP, which is a currency of energy in our body. Now let's talk about the various electron transport chain complexes. What you see here is the inner mitochondrial membrane, which has these electron transport chain complexes. These complexes are numbered from 1 to 4 in Roman numerals. And in addition to all the 4 complexes, we also have 2 additional prosthetic groups called the coenzyme Q. Nah, ya, ada tambahan di sini. Lihat ada kompleks 1 sampai 4, lalu ada molekul yang punya gugus prostetik gitu ya. Nah, kita sebut sebagai coenzyme Q. Nah, ini fungsinya nanti untuk membawa elektron juga ya. Ya, molekul apa istilahnya, molekul transport ya, transport molekul ya, coenzyme Q, dan satu lagi adalah sitokrom C. Nah, coenzyme Q mangkalnya, daerah mangkalnya itu ada di bagian kompleks 2 ya, di sitokrom C ini akan dia mangkal di antara kompleks 3 dan 4 ya. Kita akan lanjut lagi. Cytochrome C. So let's first talk about the complex number 1. The complex 1 of the electron transport chain is named as NADH dehydrogenase complex. Nah, Anda bisa lihat di sini ya, banyak terlibat reaksi redoks ya, otomatis mau nggak mau enzimnya akan kasih nama belakangnya dehidrogenase, kira-kira seperti itu ya. Nah, kompleks 1 Anda lihat di NADH dehydrogenase complex.
Ya, saya pernah bilang kalau ada suatu enzim reduktooksidase, ya, maka depannya biasanya itu adalah apanya? Produk atau substrat atau intermediate atau apa? Substratnya Pak. Substratnya. Artinya Anda sudah punya bayangan di kompleks 1. Kompleks 1 itu namanya adalah kompleks NADH dehidrogenase, ya. Maka dia substratnya adalah NADH. Otomatis di bayangan kita nanti molekul NADH dia akan mentransferkan elektronnya ke kompleks 1, gitu ya. Oke, kita lanjut. It is also known as the NADH oxidoreductase. The first complex is a L-shaped protein complex which is present in the inner mitochondrial membrane. It has two arms. The vertical arm is located inside the inner mitochondrial membrane, whereas the horizontal arm is located inside the matrix of the mitochondria. It is very easy to understand the function of any enzyme of electron transport chain by just understanding its nomenclature. So complex 1 is called NADH dehydrogenase complex because it is a dehydrogenase which removes hydrogen. It removes hydrogen from the reduced form of the nicotinamide adenine dinucleotide. Oke, kita bisa lihat. Jadi di sini terjadi reaksi redoks. Cirinya di mana? Cirinya adalah nanti strukturnya dia akan dihilangkan hidrogennya. Ya berarti kalau NADH akan menjadi NAD+, gitu ya. And it is called a complex because it also contains flavine mononucleotides and iron sulfur compounds. Nah, Anda bisa perhatikan kenapa ini bukan NADH dehidrogenase biasa, tapi dia kompleks karena di sini dia mengandung juga flavin mononucleotide ya atau FMN, dan satu lagi adalah kompleks FES di sini ya. Kompleks FES nanti Anda bisa baca di buku kira-kira gimana gambaran strukturnya ya. Jadi intinya adalah dia diperlukan untuk proses transport elektronnya. It is called oxidoreductase because dehydrogenation is an example of oxidation reduction reaction. The main job of this complex is to receive electrons from NADH and transport it further to the electron transport chain. Now coming to the complex 2 of the electron transport chain. The complex 2 is called succinate dehydrogenase complex. Oke, kompleks 2. Nama enzimnya adalah succinate dehydrogenase complex. Ya, coba enzim ini terlibat di proses perubahan apa ke apa atau proses bagian mana nih? Succinate dehydrogenase. Ada yang masih ingat? Di siklus TCA ada nggak itu enzimnya? Succinat ke fumarat. Oke, ada di siklus TCA, yaitu yang mengkonversi atau mengkatalisis perubahan dari suksinat ke fumarat ya. Bagian kemarin kita udah bahas ya. Nah, oke, dari suksinat ke fumarat. Nah, di sini ada di proses di TCA ya. Ini perannya dari kompleks 2. Artinya apa? Coba lihat. Proses TCA itu kan berlangsung di bagian matriks mitokondria. Makanya Anda nggak kaget kalau misalkan kompleks 2 itu suka digambarkan semacam terpisah dari kompleks 1, 2, dan 3 ya. Coba kita lihat. Phosphorylation oxidative. Ini ada kompleks 1 ya. Nah, ini kompleks 2 ya. Kompleks 3, kompleks 4 dan seterusnya. Nah, biasanya digambarkan seperti ini gitu ya. Nah, ada bagiannya yang paling banyak adalah lihat ini di bagian intermembrannya, dia yang tertempeli hanya sebagian kecil saja, sisanya banyak di area di bagian area matriks mitokondrianya ya, atau di bagian inner membrane-nya
Ya, sama di sini juga Anda gambarkan biasanya seperti ini. Kompleks 1, nah ini hanya tertempel sedikit saja, dia agak ke bawah. Ya. Karena apa? Karena dia juga diperlukan di siklus TCA. Jadi enzim ini berada di antara seperti ini. Ya. Jadi suksinat diubah menjadi ke fumarat. Ya, ini adalah kompleks 2. Nah, sekarang kita lanjutkan. Oke, Marcel di mute dulu. Oke, thank you. It is called a dehydrogenase because it removes hydrogen from compounds. In this case, it will remove hydrogen from the succinate and oxidize it to fumarate, which is a step of the Krebs cycle. And similarly, it is called a complex because it also contains iron-sulfur clusters in addition to succinate dehydrogenase. The second complex is a part. Nah, ini lihat ya, ada iron sulfur cluster ya, FeS, cluster FeS di SDH. Makanya dia disebut sebagai kompleks tadi. Of Krebs cycle, which catalyzes the reaction for oxidation of succinate to fumarate. In this reaction, the reducing equivalent FADH2 is produced, which is utilized for donation of electrons in the electron transport chain. The complex. Oke, saya tahan sebentar. Jadi di bagian FADH2 yang terbentuk tadi, nah FADH2-nya akan langsung diarahkan menuju ke kompleks 2, ya, tidak melalui lewat kompleks 1, tapi langsung dari ke kompleks 2. NADH jalurnya masuk ke kompleks 1, FADH2 jalurnya masuk ke kompleks 2. Sampai sini paham ya? Kita lanjut. 3 of the electron transport chain is called the cytochrome reductase. It is also known as the Q cytochrome C oxidoreductase. Nah, ini biasa disebut sebagai kompleks 3 adalah sitokrom reduktase atau Q sitokrom C reduktase. Ya. Anda ingat tadi ada yang mangkal, yang saya bilang sitokrom C di bagian antara kompleks 3 dengan kompleks 4. Nah, dia akan menjadi molekul transportnya. Ya. Now, cytochromes are a group of proteins which have heme as their complexes, or the prosthetic groups. They also have iron core, in which the iron can exist in an oxidized or reduced form depending on the electrons it has. The complex 3 contains 3 types of cytochromes: the cytochrome B, cytochrome C1, and cytochrome C. Oke, Anda lihat di sini ada sitokrom C1 ya di kompleks 3, sitokrom B ya, dan satu lagi sitokrom C. Ini ada di bagian luarnya ya. Ini nanti akan mengantarkan elektron berikutnya ya ke kompleks 4. Jadi sebenarnya kita dari tadi itu sebenarnya jadi transporter gitu ya. Jadi transporter. Transport siapa? Yaitu si elektron. Targetnya siapa? Pertanyaannya itu. Targetnya ingin disampaikan ke siapa? Si elektron ini. Anda harus tahu itu dulu untuk paham proses fosforilasi oksidatif. Targetnya ke siapa? Nisbah. Nisbah Baihaqi. Oksigen kan, Pak? Nah, targetnya betul ya. Targetnya adalah ingin ditransfer ke oksigen. Kalau oksigen itu kita transfer elektron, artinya oksigennya akan terreduksi ya. Terreduksi menjadi molekul air ya. O2 biloxnya cek 0 ya. Unsur bebas, gas bebas seperti itu 0 ya. Biloxnya berubah menjadi air ketika dia ditransfer elektron. Maka dia akan memiliki bilox jadi -2 ya. Oksigen pada air itu -2. Nah, targetnya adalah kita ingin nyetor si elektronnya ke oksigen. Kenapa? Karena nanti sebenarnya kita bisa lihat nanti dari nilai potensial selnya ya. Dari kompleks-kompleks ini kita bandingkan dengan reaksi reduksi air, kita bisa bandingkan nilai dari potensial standar reduksinya. Kenapa? Oksigen itu adalah akseptor terbaik gitu ya untuk
menerima si elektron tadi. Oke, sekarang kita lanjutkan. Ya, ini kompleks 3 masih seperti ini. The main job of the complex 3 is to accept electrons from the electron transport chain and then transport it to the cytochrome C. The cytochrome C then transports these electrons to the complex 4 of the electron transport chain. The complex 4 is called the cytochrome C oxidase. Oke, Anda bisa lihat di sini kompleks 4-nya, ya, sitokrom C oksidase. Dia lagi-lagi dia punya gugus heme, gitu ya, dan copper unit dengan It is a heme tembaga. and copper containing complex whose main job is to oxidize cytochrome C. That is, Nah, kalau tadi reduktase, gitu ya, kalau tadi adalah reduktase, ya, sitokrom reduktase, jadi sitokrom C-nya ketika di sini dia akan menerima elektron yang menjadi bentuk terreduksinya. Lalu kemudian di kompleks 4 bentuk terreduksinya akan dioksidasi. Ya, artinya ketika dia akan melepaskan elektronnya, kan sebenarnya gitu ya. Melepaskan elektronnya, dia teroksidasi, nah elektronnya nanti akan ditangkap oleh air. Nah, Anda perhatikan di situ ada gugus heme. Nah, ada iron, ya, ada ada besi di situ juga. Nah, Anda ingat struktur dari hemoglobin, ya biasanya ada hemnya. Ya, kenapa di si kompleks ini ada hemnya? Karena nanti tujuannya adalah kita ingin mentransfer ke oksigen. Ya, jadi lebih mudahnya adalah dia harus punya gugus heme di kompleks ini. and then transport electrons to the complex 4 of the electron transport chain. The complex 4 is called the cytochrome C oxidase. It is a heme and copper containing complex whose main job is to oxidize cytochrome C, that is to receive electrons from cytochrome C, and then it uses those electrons for the reduction of oxygen to water. Nah, ini lihat ya, jadi sitokrom C-nya dioksidasi, oksigennya akan direduksi menjadi air. Jadi targetnya adalah elektronnya ditangkap oleh si oksigen. Nah, seperti itu. And hence it is called cytochrome C oxidase. In the next video about the electron transport chain, we will study about how exactly the electron transport chain works. We will also study about the various energy calculations in electron transport chain. Thank you so much for watching this video. Oke, jadi kita lanjut ke part keduanya, ya. I have to stop and tell you guys about Lecturio, LECTU. So this will be the second video on the series on electron transport chain. In the first video, we discussed the overview and the various complexes of the electron transport chain. Make sure to watch that video before watching the second video on this topic. Also, make sure to watch the videos on Krebs cycle, glycolysis, as well as beta oxidation before watching this video. So let's try to understand how the electron transport chain actually works. Here is an illustration which depicts the membrane structure of the mitochondria as well as the organization of the various electron chain complexes. When we compare it to the structure of the mitochondria, we can see that here is the outer mitochondrial membrane. On the inside, we have the inner mitochondrial membrane, which is represented by the space between the bottom two lines of the illustration. The space between them is the intermembrane space, and the space inside the mitochondria is the matrix of the mitochondria. In the matrix of the mitochondria, we have the various biochemical cycles like the Krebs cycle as well as the beta oxidation of fatty acids. These biochemical cycles generate reducing equivalents called the NADH and the FADH2. The electron transport begins when the NADH donates its electrons to the first complex. In the first complex, the electrons are first received by the flavine mononucleotide prosthetic group. The FMN then donates the electrons to the iron sulfur proteins. Nah, Anda bisa lihat di situ ya, dia akan masuk ke FMN, lalu ke FES, lalu nanti di elektronnya akan ditransfer lagi. These are redox reactions.
in which the iron ions go from the ferrous state to the ferric state depending upon when they receive and when they donate the electrons. Ketika dia menerima elektron, dia akan berada dalam bentuk Fe2 atau 3? Ayo. 2, Pak. Fe2 ya, ketika nanti sudah melepas elektron di sini, maka ini dilepaskan elektronnya ke sini, ini akan jadi Fe2, di sini akan jadi Fe3 lagi. Nah, kita sebenarnya bisa hitung potensial standar reduksinya ya. Dari Fe3 menjadi Fe2, kita lihat E0-nya berapa ya. Nah, nanti kita bisa lihat itu. Kenapa oksigen itu sebagai akseptor terakhirnya? Kenapa FMN ini adalah yang awal pertama mengikatnya? Ya, bisa kita lihat dari tabel data potensial reduksi standarnya. Oke, kita lanjut. Elektron dari FeS ini nanti akan dipindahkan ke koenzim Q. Ya, tapi sebelumnya pada saat proses transfer elektron di sini, maka akan terjadi pumping proton dari matriks mitokondria menuju ke intermembran space-nya. Ya. In the next step, the iron sulfur proteins donate the electrons to coenzyme Q. Q is the ubiquinol, which is a freely permeable molecule inside the inner mitochondrial membrane. These redox reactions generate energy which is used to pump 4 hydrogen ions from the matrix of the mitochondria into the intermembrane space. Ya, dipumping ke intermembran space-nya, ya. Oke. The coenzyme Q then combines with 2 hydrogen ions from the matrix of the mitochondria and gets converted to the reduced form of ubiquinol. Now coming to the second complex, which is the succinate dehydrogenase complex. Ini namanya Q di sini adalah ubiquinon, ya. Quinon ini adalah bentuk teroksidasinya, dan di sini ketika dia mengikat elektron, ya, atau dalam bentuk misalkan H-nya gitu ya, mengikat H, dia akan berada dalam bentuk yang namanya ubiquinol gitu ya, atau yang bentuk terreduksinya. This complex contains the enzyme succinate dehydrogenase. The succinate dehydrogenase catalyzes the conversion of succinate to fumarate in the Krebs cycle. This is an oxidation reaction which causes the generation of FADH2. The FADH2 stay inside the second complex and donate the electrons to the iron-sulfur complexes of the complex 2. The electrons are then transferred to the ubiquinol in a similar way as the electrons are transferred from the first complex. The ubiquinol is a freely permeable molecule inside the inner mitochondrial membrane, which is used to transfer electrons to the third complex. In the third complex, the electrons are first received by the cytochrome C1. The cytochrome C1 then transfer the electrons to iron sulfur proteins, which then donate the electrons to cytochrome B. Oke, sebelumnya lihat di bagian F kompleks 2 gitu ya. Nah, ini akan terjadi transfer elektron dari FADH2 ke kompleks FeS ya. Lalu kemudian elektronnya akan dibawakan ke koenzim Q lagi. Ya, nah dari koenzim Q ini dari kompleks 1 dan kompleks 2, maka dia akan diserahkan nanti ke kompleks 3 ya. All redox reactions. The electrons are then transferred to the cytochrome C, which is an intermediate protein used to donate electrons to the fourth complex. The redox reactions inside the third complex cause the bumping of 4 hydrogen ions to the intermembrane space. Nah, lihat di kompleks 1 proses redoxnya ya, menghasilkan pumping 4 proton ya, 4 buah proton 4H+. Di kompleks 3 itu juga ada 4 buah H+ ya, terpump. Di kompleks 2 ada nggak? Nggak ada, Pak. Tidak ada. Nah, lihat
Nah, ini nanti yang akan menjadi pembeda kenapa FNADH dan FADH2 itu ekuivalennya terhadap ATP itu berbeda nilainya. Ya, kenapa? Karena coba lihat di kompleks 1 tadi ada 4, di kompleks 3-nya dia ada 4, nanti di kompleks 4 nanti terakhir ada 2. Ya, sedangkan FADH2 dia nggak lewat jalur situ, dia lewat langsung dari kompleks 2, ya. Dari kompleks 2 diserahkan ke kompleks 3, di sini tidak ada pumping proton, di sini ada 4 buah proton terpumping, lalu di bagian sini nanti elektronnya akan ditransferkan ke kompleks 4, ada 2 buah proton terpumping. Jadi total dia punya 6 proton terpumping. Kalau NADH dia mulai dari kompleks 1. Kompleks 1 terpumping 4, dia nanti akan masuk ke coenzim Q gitu ya. Nah, dia tidak lewat fase di sini, dia langsung ke sini ya. Sama nanti akan ada 4 proton ditambah 2 proton terpumping ya. Oke, kita akan bahas itu nanti di bagian perhitungannya. In the next step, the cytochrome C1 donates the electron to the fourth complex. In the fourth complex, the electrons are first received by the copper ions, which are of A type. The copper ions then donate the electron to the cytochrome A. The cytochrome A then transfers. Nah, ini ya, jadi tadi ada copper unit gitu ya. Nah, di kompleks 4 ya. Kompleks 4 ada yang ingat tadi namanya apa? Sitokrom Sitokrom C oksidase. Sitokrom C oksidase. Kalau yang 3? Sitokrom reduktase. Sitokrom reduktase. Yang 2 tadi adalah suksinat dehidrogenase gitu ya. Yang kompleks 1-nya adalah NADH dehidrogenase kompleks. Nah, di sini sitokrom C ya tadi elektronnya dibawa oleh sitokrom C ke kompleks 4, diserahkan ke copper unitnya ke Cu, lalu kemudian Cu nanti diserahkan lagi ke sitokrom A, lalu kemudian copper ions which are of P type. These copper ions then transfer the electrons to cytochrome A3. The cytochrome A3 in the final step donates the electrons to the final electron acceptor, which is the oxygen. The oxygen combines with 2 hydrogen ions from the matrix of the mitochondria and gets reduced to water. These redox reactions in the fourth complex cause the pumping of 2 hydrogen ions to the intermembrane space. All this pumping of hydrogen ions into the intermembrane space causes generation of higher concentration of hydrogen ions into the inner membrane space as compared to the low concentration inside the matrix of the mitochondria. Inner mitochondrial membrane is an impermeable membrane to ions, so hydrogen ions cannot cross membrane as such. Here comes the role of another enzyme called the ATP synthase. ATP synthase is present inside the inner mitochondrial membrane, and it uses the flow of hydrogen ions from higher concentration to the lower concentration to generate energy. This energy is used to phosphorylate adenosine diphosphate to adenosine triphosphate. Oke, kira-kira kalau ada transfer seperti ini, transfernya pasif atau aktif? Dia bilang generates energy. Yang menghasilkan energi, transportnya aktif atau pasif di situ? Pasif. Pasif ya. Di situ ada transfer pasif di sini. Nah, dia energinya menghasilkan energi, ya energinya dari tadi perbedaan potensial antara di bagian intermembran dengan bagian inner membrannya. Ya, dari situ nanti akan ada gradien proton yang menghasilkan energi, energinya dimanfaatkan untuk menggerakkan, ada rotor di sini gitu ya, ada mesin istilahnya tanda kutip di sini ATP sintase. Nah, dia akan menggerakkan konformasi enzimnya tertentu ya, sehingga dia bisa menghasilkan ADP menjadi ATP. The basis of generation of energy inside the body. The working of ATP synthase can be compared to the working of a hydroelectric power project. The water that is collected behind the dam can be compared to the hydrogen ions in a higher concentration in the intermembrane space. The turbines of the dam can be compared to the enzyme ATP synthase. When the water flows from a height which is compared to the flow of hydrogen ions from a higher gradient to the lower gradient, this causes the spinning of turbines inside the dam.
which can be compared to the functioning of ATP synthase. The power is generated inside the dam, which can be compared to the adenosine triphosphates generated through the ATP synthase. So this was the mechanism of working of the electron transport chain. Now let's talk about the various energy calculations for per molecule of glucose that passes through biochemical cycles of glycolysis, Krebs cycle, as well as the electron transport chain. In glycolysis, when glucose is converted to pyruvate, we get a net of 2 ATPs and 2 NADH. In the next Oke, ini kita sudah bahas tadi ya. Kita di glikolisis kita dapat 2 ATP dan 2 NADH. Dari piruvat ke asetil CoA kita dapat 2 NADH ya. Dari siklus Krebs kita dapat 6 NADH, 2 GTP dan 2 FADH2 ya. When pyruvate is converted to acetyl-CoA, we again get 2 NADH. In the Krebs cycle, when glucose passes through one cycle of Krebs cycle, it gives 2 GTPs, which are energy equivalent to 2 ATPs. We also get 6 NADH and 2 FADH2. All these reducing equivalents are then metabolized in the electron transport chain. In the electron transport chain, we metabolize the 2 NADH from glucose to pyruvate conversion. Also the 2 NADH we get from the conversion of pyruvate to acetyl-CoA. Nah ini ya, jadi di transport elektron transport chain, jadi kita menggunakan molekul-molekul pembawa elektron ini, yaitu yang 2 yang dihasilkan dari glikolisis, 2 yang dihasilkan dari konversi piruvat jadi asetil-CoA, ya, kemudian 2 FADH2 yang dihasilkan dari siklus Krebs, dan 6 NADH dari siklus Krebs. Ya. Sedangkan total di sininya yang sudah dalam bentuk ATP sudah ada 2 ATP dan 2 GTP, atau 2, ya boleh dibilang 4 ATP sudah dihasilkan di sini. Ya, itu bisa langsung dimanfaatkan nanti. Nah, kita lihat di sini. And the 6 NADH and the 2 FADH2 we get from the Krebs cycle. In the electron transport chain, for every 4 hydrogen ions that flow through the ATP synthase, 1 molecule of ATP is generated. Anda lihat setiap 4 H+ yang berpindah berarti dari intermembran ke inner membran sel ya melalui ATP sintase, maka terbentuklah satu molekul ATP ya untuk setiap 4 H+. If 4 hydrogen ions pass through ATP synthase, it is utilized for the phosphorylation of 1 molecule of adenosine diphosphate. Now, 1 molecule of NADH, which donates its electron to the electron transport chain, causes the movement of 10 hydrogen ions from the matrix to the intermembrane space. Oke, Anda lihat di sini satu NADH. Lihat NADH tadi, ingat-ingat jalur masuknya adalah dari kompleks 1. Ketika lewat masuk kompleks 1, maka ada 4 buah H+ terpompa ke arah intermembran space. Ya. Dari kompleks 1, dia nggak lewat kompleks 2, tapi dia langsung masuk ke coenzim Q, gitu ya. Dibawa oleh coenzim Q, elektronnya masuk ke kompleks 3. Proses di kompleks 3, transfernya, dia menghasilkan pumping lagi 4 H+ ya, ke intermembran, dari intermembran. Oke, 4 tambah 4. Kemudian dari kompleks 3 nanti elektronnya akan dibawa lagi oleh sitokrom C, ya. Benar ya, sitokrom C? Atau apa? Benar nggak? Dari kompleks 3 ke kompleks 4. Iya, Pak. Benar ya? Nah, sitokrom C tadi dibawa ke kompleks 4. Di kompleks 4 terjadi proses lagi, redox. Ya. Terakhir elektronnya akan ditangkap oleh molekul oksigen, ya, sehingga menghasilkan H2O. Nah, ternyata Anda bisa lihat di situ dipompa 2 H+ lagi. Jadi total 1 NADH menghasilkan 10 H+ di sini, ya. These hydrogen ions when flow back through the ATP synthase give rise to 2.5 ATP. Lihat, kalau FADH2 dia 6 ion H+. Kenapa? Karena dia langsung masuk ke kompleks 2, yaitu suksinat dehidrogenase kompleks, ya, kompleks 2 FADH2. Lalu kemudian elektronnya dibawa ke coenzim Q,
koenzim Q akan ke kompleks 3, lihat di kompleks 2 tidak terjadi perpindahan proton. Ya, tidak terjadi pemompaan proton ke intermembran space. Jadi di situ dia masih 0 ya, proton yang dipompa. Lalu di kompleks 3 4 proton, di kompleks 4 2 proton. Jadi total 6 proton terpompa dari inner membran ke intermembran space-nya. In a similar way, one FADH2 causes a movement of 6 hydrogen ions to the intermembrane space, which when moved back give rise to 1.5 ATP. Jadi kita tinggal bagi 4 deh, 10 NADH menghasilkan 10 H+ terpompa, kita bagi dengan 4. Kenapa dibagi 4? Karena setiap 4 H+ yang dipindahkan nanti dari intermembran dipompa balik ke bagian bawah, ya, ke bagian inner membrannya. Maka nanti akan dihasilkan 1 buah ATP. Maka ini kita bagi 4, jadi 2,5 ATP, 6 dibagi 4, jadi 1,5 ATP. Jadi kita bisa ekivalenkan 1 NADH itu adalah setara dengan 2,5 ATP, 1 FADH2 setara dengan 1,5 ATP. These values we can calculate that 2 NADH from the conversion of glucose to pyruvate will give 5 ATPs. Similarly, conversion of pyruvate. Oke, jadi terakhir, nah, saya ingin Anda yang hitung sendiri. Jadi kalau sudah tahu angka konversinya, total dari 1 mol glukosa, Anda mendapatkan berapa mol ATP selama proses metabolisme jalur aerobik kita. Coba dihitung, total berapa? Total Anda dapat berapa ATP untuk 1 mol glukosa? (28 ATP, Pak). Salah hitungannya. Masih kurang tepat. 38, Pak. 38 dari mana? Coba dihitung. Jangan pakai hafalan kamu. 32, Pak. Dihitung ya, dihitung. Bukan pakai hafalan waktu dulu kayaknya 38. Enggak. Dihitung. Coba lihat. Ya. Kita hitung ya, dari glikolisis ada 2 ATP dihasilkan, berarti kita sudah punya 2. Krebs cycle ada 2 GTP dihasilkan, punya 2 lagi, 4 total. Nah, ini ada 2 NADH dari glikolisis, pengubahan ke asetil-CoA ada 2 NADH, 4 NADH, ditambah dengan, lihat, 6 NADH dari siklus Krebs, 10 NADH. 10 kita kali 2,5, berarti 25. Ya, 25 kita tambah dengan 4, 29 ATP dengan GTP sini, ya, 29. Lalu ada juga FADH2 sebanyak 2 buah. 2 dikali 1,5 tadi sama dengan 3. 29 ditambah 3 jadi 32 mol ATP yang dihasilkan. Oke? Wave will give 5 ATPs in electron transport chain. 6 NADH we get through the Krebs cycle will give rise to 15 ATPs, and the 2 FADH2 of the Krebs cycle give rise to 3 ATPs. In a total, we get 20 ATPs from the Krebs cycle. We get 7 ATPs from the conversion of glucose to pyruvate in glycolysis, and we get 5 ATPs from the conversion of pyruvate to acetyl-CoA. In a total, we have 32 ATPs per molecule of glucose which passes through all these biochemical cycles. Nah, jadi hampir di kebanyakan buku biokimia gitu ya, itu akan merujuk ke sini perhitungan ATP-nya ya. Dilihat dari pemompaan protonnya tadi. Jadi total kita punya 32 ATP per glukos. Kalau tadi ada yang jawab 38 ya. Jadi itu biasanya di buku-buku tertentu gitu ya, ada yang membulatkan 2,5 tadi langsung dibulatkan saja ke 3, yang FADH2 1,5-nya dibulatkan ke 2 gitu kan, maka nanti jadi ketemu 38. Tapi biasanya yang lazimnya adalah kita berangkat dari angka ini ya, 2,5 ATP, ini 1,5 ATP, jadi totalnya adalah 32 ATP per glukosa, itu satu. Ya, yang kedua Anda bisa perhatikan ya, ternyata reaksi misalkan fotosintesis atau reaksi apa gitu ya, C6H12O6 ditambah O2
jadi CO2 ditambah H2O, ternyata H2O-nya itu bukan dari si C6H12O6 ya. Nanti kita akan bahas di fotosintesis lebih tepatnya. Ya. Kenapa? Oh, ternyata H2O-nya itu lebih ke arah dari yang di O2-nya tadi direduksi aja, nggak ada hubungan dengan si rantai karbon di awalnya. Ya, rantai karbon di awalnya hanya untuk melepaskan CO2-nya saja, gitu ya. Nah, H2O-nya dihasilkan bukan dari proses itu, ternyata ketika kita bernafas. Ya, melepaskan CO2 dan H2O. H2O-nya dihasilkan dari fosforilasi oksidatif. Sampai sini paham? Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Saya, oke. Kalau bisa, nah ini saya sekarang berikan salah satu contoh ya. Kalau Anda baca textbook, Anda akan lebih paham lagi prosesnya. Anda bisa hitung kenapa sih air yang digunakan, oksigen digunakan sebagai akseptor terakhir gitu ya. Jadi kalau bikin film nanti oksigen, sang akseptor elektron terakhir gitu ya. Nah, dalam proses fosforilasi oksidatif. Kira-kira kenapa? Jadi kita bisa pantau, tadi saya kasih clue dari sisi potensial standar reduksinya. Ini terlihat atau tidak? Nah, ini saya zoom ya. Anda bisa lihat di sini. Kalau Anda lihat potensial standar reduksi, semakin positif nilai E0 selnya, maka dia akan semakin mudah untuk direduksi. Namanya potensial reduksi kan gitu ya. Semakin positif, semakin mudah direduksi. Maka dari sini kalau kita lihat, di sini ada oksigen direduksi jadi air, ada kompleks di bagian sitokrom A3, ini di kompleks 3 atau kompleks 4 ini? Sitokrom A3 ini? Kompleks 4. Kompleks 4 gitu ya, lalu ada sitokrom C, ada sitokrom C1, koenzim H gitu ya, atau hidroquinolnya, ubiquinol gitu ya, koenzim Q, sitokrom B-nya, lalu ada fumarat, ada oksaloasetat pirufat segala macam, FMN gitu ya. Nah ini nilai berbagai macam potensial reduksi standarnya. Ya, nah Anda bisa lihat di sini kenapa oksigen ini jadi akseptor elektron terakhir, karena Anda bisa lihat di sini E0 selnya dia adalah yang paling positif, dia yang paling sangat mudah direduksi. Anda bayangkan kalau oksigen menerima elektron pertama kali dari NADH atau FADH2 dengan nilai potensial sel seperti ini, ya, maka dia nggak punya tandingan di bawahnya, jadi nggak akan bisa diteruskan proses rantai transfer elektronnya tidak akan terjadi, mentok di oksigen. Makanya ini harus di bagian terakhir. Makanya kita bisa paham bahwa di bagian pertama NADH dia akan terikat ke kompleks NADH dehidrogenase. Ya. Anda bisa lihat di sini NAD plus direduksi jadi NADH itu minus 0,32. Reaksi ini lebih suka untuk mengalami oksidasi dibanding reduksi. Ya, maka di awal NADH ini akan dioksidasi. NADH akan diserahkan elektronnya sehingga dia berada dalam bentuk teroksidasi jadi NAD plus. Ya. Nah, kemudian dia akan ditransfer ke FMN. Kenapa? Lihat potensial standar reduksinya antara FMN dengan NAD plus ini. Ya, nah ini lebih mudah untuk direduksi. Jadi dia akan mengalir seperti itu. Sampai sini paham? Paham ya? Nah, FMN, lalu kemudian ada FAD, kemudian di sini. Maka kita bisa urut nih sebenarnya. Ya, ini kompleks 2-nya ya, si suksinat tadi. Ya, dia akan terpisah. Ini kompleks 1-nya. Ini ada di kompleks 1 juga, berbagai reaksi ini, lalu masuk ke koenzim Q. Koenzim Q masuk nanti ke sitokrom C, ya kan? Ke kompleks 3, ya. Nah, masuk ke kompleks 3 di sini. Lalu kemudian ke sitokrom C, lalu kemudian ke kompleks
4 di sini. Lalu kemudian di akhir ke oksigen. Nah, kita bisa pahaminya jadi seperti itu. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, kita lihat sekarang. Nah, ini bagian yang terakhir ya. Kita lihat prosesnya secara lebih luas lagi. As this mountain biker heads up. Ini kan sudah pernah kita putar ya, benar ya? Tapi saya akan fokus di bagian yang terakhirnya. Ini sudah diputar belum dulu di awal? Pernah, Pak. Maaf, nggak kedengeran suaranya? Pernah, Pak. Dulu udah. Sudah ya? Oke. Nah, kita akan fokus di proses setelah TCA-nya. While the citric acid cycle starts another round, let's follow an electron carrier to the next step in the process. Suaranya terdengar? Dengar, Pak. Ada, Pak. Terdengar ya. Nah, Electron carriers such as NADH deliver their electrons to an electron transport chain embedded in the inner membrane of the mitochondrion. The chain consists of a series of electron carriers. nah kalau Anda lihat di sini, ini macam kompleks 1, 2, 3, 4-nya. Nah, di sini ada yang berputar-putar di sini. Nah, ini adalah ATP sintasenya. Ya. Most of which are proteins that exist in large complexes. Electrons are transferred from one electron carrier to the next. Lihat, ketika ditransfer dibarengi dengan adanya pemompaan proton ya, dari inner membran ke intermembran space di sini. Ya, ini protonnya. Pindah. In the electron transport chain. Let's take a closer look at the path electrons take through the chain. As electrons move along each step of the chain, they give up a bit of energy. The oxygen you breathe pulls electrons from the transport chain, and water is formed as a byproduct. The energy released by electrons is used to pump hydrogen ions, the blue balls, across the inner membrane of the mitochondrion, creating an area of high hydrogen ion concentration. Di situ kayak ini ya, geraknya agak lambat ya di layarnya. Atau normal tadi? Kayaknya normal, Pak. Nggak apa-apa. Normal ya, oke. Hydrogen ions flow back across the membrane through a turbine. Much like water through a dam, the flow of hydrogen ions spins the turbine, which activates the production of ATP. These spinning turbines in your cells produce most of the ATP that is generated from the food you eat. The process you've just observed, cellular respiration, generates 10 million ATPs per second in just one cell. That ATP can power a biker up the trail, or it can power your brain cells as you learn challenging biology topics. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya. Atau kita bisa lihat juga dari begins. The process of digestion electron transport chain ending compound of the pathway to H respiration. Nah, di sini ya. The electron transport chain is a series of membrane-bound carriers in the mitochondria that pass electrons from one to another. As the electrons are transferred between the membrane proteins, the cell is able to capture. Lihat di sini. Nah, ini ada yang ingat ini kompleks berapa berarti? Kompleks 1, ini kompleks. Mikrofonnya masih on aja, nggak apa-apa. Ini kompleks. 3, Pak. 3, ini kompleks. 2, ini kompleks. Enzim C. Bukan C. Itu bukan kompleks 4, tapi ini adalah
Apa namanya tadi? Sitokrom C. Sitokrom C. Ya. Nah, ini ada kompleks 4, lalu ini adalah ATP sintasenya. Ini apa? Koenzim Q. Ya, koenzim Q di sini adalah tadi ubiquinon ya. Ya, di sini namanya. Nah, NADH dia masuk lewat sini ya. Ada pumping pumping proton sebanyak 4. Ini kompleks 3 ya. Ini juga mengalami pumping proton. Di kompleks 2 tidak ada. Nanti di kompleks 4 ada pumping proton tapi cuma 2 ya. Energy and use it to produce ATP molecules. Proteins in the chain pump hydrogen ions across a membrane. When the hydrogen ions flow back across the membrane through an ATP synthase complex, ATP is synthesized by the enzyme ATP synthase. Oxygen acts as the terminal electron acceptor. By accepting electrons, oxygen is reduced to form water, a byproduct of the electron transport chain. All the high-energy electron carriers from the previous stages of cellular respiration bring their electrons into the chain. From this, the bulk of ATP from the entirety of cellular respiration is produced, a net of 32 to 36 ATP. In summary, we have seen how the 4 stages of cellular respiration are responsible for converting the energy found in the glucose molecule into ATP, the energy battery of the cell. On average, 36 ATP molecules are produced per glucose molecule. Ya, itu dia pakai perhitungannya tadi ya, tergantung perhitungannya. Kalau kita pakai perhitungannya FADH2-nya setara dengan 1,5 ATP dan satu lagi NADH-nya setara dengan 2,5 ATP, maka totalnya sebenarnya adalah 32 bukan 36. That entered the cell. In the process of producing ATP, oxygen is brought in from the bloodstream to be the final electron acceptor in the electron transport chain. And the carbon dioxide that is produced as a byproduct is released. Oke, jadi kira-kira itu materi kita ya. Mungkin terakhir saya akan ya buat wawasan aja kalau ini ya. Dia nggak akan masuk ke materinya sebenarnya, tapi buat wawasan saja, yaitu tentang ATP sintase. Jadi ini adalah molekul yang sangat menarik. Dia adalah motor yang paling bagus. Jadi Lamborghini, Ferrari, ya, Rolls-Royce, misalkan segala macam, ya dia punya motornya itu ya tidak sesempurna ini sebenarnya. Ini adalah motor yang paling hebat. Kenapa dibilang sebagai motor? Karena cara kerjanya memang seperti itu. Ya, dia bergerak, berputar, ketika dia dilewati oleh H+, maka dia akan mengubah konformasinya, ya, berubah. Nah, beberapa putaran. Nah, kemudian sampai dia bisa mengkonversi ADP menjadi ATP. Nah, sekarang kita lihat ilustrasinya, kira-kira seperti ini. Oke, jadi Anda bisa lihat di ATP sintase ya, ini ada dua area utama sebenarnya. Ya, area di bagian sininya. Lihat, ini adalah subunit gamma dan subunit epsilonnya. Ya, ini bagian yang mana nanti kita lihat. Ini adalah bagian yang memproduksi ATP menjadi ADP di bagian yang sini. Nah, ini adalah yang proses melewatkan protonnya. Ya. There's the C ring in the membrane. The F1 complex is outside of the membrane, while the F0 complex is embedded in the membrane. Oke. F0 ini adalah yang embedded in the membrane. F1-nya adalah yang apa tadi? F1-nya adalah yang, halo? Ini masih hubung? Halo? Ini mana suaranya yang lain?
Ini masih nyambung nggak ini? Halo? Masih Pak, yang di intermembran. Oke. Nah, yang ini adalah yang embedded ke membran, yang di F1-nya adalah yang di outside-nya, ya. There's the stalk, including the delta and the B subunits. The alpha subunits are shown in light pink. The beta subunits are magenta. Nah, Anda bisa lihat di sini ada alpha, ada beta, ada alpha gitu ya di bagian F1-nya. Ini adalah F0, ini F1-nya. The middle, the central stalk, is rotating. The B subunit stabilizes the hexamer, which means that the hexamer can't rotate. We will now look at a rendering of known structural states and the conformational changes that are happening. The beta subunits are seen as a ribbon diagram. The ADP and inorganic phosphate diffuse into the active site, and the ATP has just been released. And simultaneously, the conformational change occurs in the beta subunit. If we zoom into the active site, we can see the molecular structure of the substrates and the chemical reaction. There is ADP with its 2 phosphates. They are all held in place by a network of hydrogen bonds mediated by the amino acids in the folded structure of the beta subunit. Hydrogen bonds stabilize the base and the sugar, but really primarily the base. There's also a magnesium ion that plays a critical role in not just stabilizing, but also neutralizing the charge of the phosphates. Kita udah paham ya bahwa pasti ada Mg2+ di situ ya untuk meredam muatan fosfat ya. Sama seperti di proses glikolisis, banyak kofaktornya adalah berupa Mg2+ ya. Notice the conformational changes that are happening when the inorganic phosphate comes in. There is the promotion of a planar transition state. Synthesis of a new phosphodiester bond is catalyzed, and then the subunit switches to the open conformation. Upon this Nah, jadi ketika terbentuk ATP, dia langsung open conformation di subunit tersebut ya. Reconfiguration in the beta subunit, ATP is ejected from the active site. The enzyme then resets and restarts the synthesis of another ATP molecule. This is a summary of the events at the active site. It's also intriguing just how the C ring rotates. We can start with the analogy of a water wheel. We can easily grasp the idea of how a water wheel rotates. It's driven by the flow of water, allowing the wooden fins to go in a particular direction. Thus, the rotation happens in a specific direction. If the water was to flow in the opposite direction, you would see rotation of the water wheel in the opposite direction. Ya, Anda bisa lihat ya. Jadi di sini ada pergerakan ya di bagian sininya, di bagian rotornya tadi. Ya, kenapa? Karena ada sesuatu yang lewat. Ya, ini adalah bagian F0-nya. Here we see the C ring and the A subunit. We don't know the full structure of the A subunit, but we know that there's an access channel for protons on the A subunit right in the intermembrane space. And there's a separate egress channel for protons on the matrix side. In this animation, you see protons flowing out from an interface between the C ring and the A subunit. Oke, jadi berarti ini adalah gambarnya yang bagian intermembrannya ya. Ini adalah intermembrannya karena dia akan dipompa balik ke bagian inner membrannya. Ya, ini F0 ya tadi ya. Yang di atasnya adalah F1-nya. But what drives the specific direction of this rotation? For example, if we were looking down, it is always a counterclockwise rotation. Nah, jadi selalu counterclockwise rotation ya. Berputar berlawanan arah dari jarum jam untuk si kasus ATP sintase ini. Why and what drives that? On each of the C subunits within the C ring, there is a proton binding site. Notice the high concentration of protons on the intermembrane side and their flow to the lower concentration on the matrix side. Protons load from the highly concentrated intermembrane side onto the C subunits, and they are released on the matrix side where the concentration of the protons is low. But why can't protons go around the other way as well? In principle, just as in the water wheel analogy, the C ring should be able to rotate in either direction, shouldn't it?
There are two interconnected reasons for this unidirectional movement. The amino acid side chains in C subunits would repel the bound proton, so that when a proton loads from the intermembrane side, the C ring cannot rotate back in the opposite direction because it is energetically unfavorable. Rotating counterclockwise, on the other hand, is energetically favorable, as there are no repulsive interactions. Remember, there's a concentration gradient that favors binding of protons on the intermembrane side, and release of protons on the matrix side. So in summary, the proton gradient determines the direction of the rotation, favoring movement in the counterclockwise direction of the C ring. This avoids unfavorable interactions with the amino acid side chains of the C ring. Oke, jadi Anda bisa perhatikan ya, ada beberapa subunit ya, 2, ada F0, F1. Nah, salah satu subunitnya dia berfungsi sebagai rotor ya, dia melewatkan proton tadi ya. Ketika dia melewatkan proton, maka dia berputar seperti itu. Bayangkan seperti mesin ya, dia berputar, putarannya berlawanan arah jarum jam. Ketika dia berputar, maka di sini konformasi ini akan berubah. Maka bisa memungkinkan nanti ketika 4 proton yang dilewati, ya, putaran tersebut mampu untuk mengkonversi satu buah ADP menjadi ATP. Jadi kira-kira seperti itu gambaran dari proses metabolisme dari karbohidrat. Kita sudah belajar dari glikolisis ke siklus TCA sampai ke fosforilasi oksidatif. Oke, minggu depan kita lanjutkan materinya ke bagian fotosintesis. Nah, jangan lupa belajarnya sambil dicicil ya, biar nggak banyak nanti materinya untuk dipelajari gitu. Jadi Anda bisa cicil belajarnya, jadi nggak meledak nanti otaknya pas. Apakah ada pertanyaan sebelum saya tutup? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, yang tadi belum sempat absen, belum sempat isi presensinya di akademik, silakan diisi, masih bisa, masih ada waktu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.